Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Joseph Henry Blackburn melawan No Name. Permainan ini terjadi pada tahun 1875. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Blackburn sebagai putih dan si Misterius memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Dilanjut permainan Italia atau gajah ke C4. Balasannya adalah variasi Guoso Piano atau gajah ke C5. Nah, di sini putih memainkan variasi Evans Gambit kawan-kawan. Yap, pion ke B4. Ini udah sering saya jelaskan ya. Ide awalnya jika gajah makan lanjut pion ke C3 dan pion ke D4. Jadi kita langsung saja lihat setelah gajah makan pion. Jelas pion ke C3 mengancam gajah. Setelah gajah pergi ke A5, baru pion ke D4. Oke, ini pion masih makan pion lagi. Dan Blackburn langsung bermain untuk rokade pendek. Yap, namun hitam terus makan pion di C3. Bukan makan balik, tapi serangan dimulai dengan menteri ke P3. Ya, memang Evans Gambit jika diterima, jalur awalnya putih akan kehilangan 3 pion seperti ini. Namun pengembangannya juga akan sangat-sangat cepat. Oke, kali ini ancamannya jelas pada pion F7 kan? Jadi dia melindunginya dengan menteri ke F6. Namun ternyata pengorbanan gak sampai di situ. Pion terus maju ke E5 mengorbankan pion. Nah, ini adalah variasi jebakan yang paling umum di posisi Evans Gambit seperti ini kawan-kawan. Dan untuk pembelajaran dan referensi, saya akan analisis terlebih dahulu. Jika kuda memakan pion, tentu kalian tahu jika benteng E1 bisa dimainkan, memaku dan menyerang kuda 2 kali. Nah, tapi bagaimana jika dilindungi dengan pion ke D6? Gajah akan keluar ke G5 menyerang menteri. Lihat sendiri kan, efek dari pengembangannya yang sangat cepat, putih pun bisa melancarkan serangan dengan sangat mudah. Dan tentu menteri harus melindungi pion F7. Semisal menteri ke G6, ya ini jelas makan kuda sekaligus menyerang menteri. Jika hitam memilih memakan kuda, maka benteng makan balik skak gajah. Dan bukan hanya itu, jika kalian analisis lebih detail lagi, menteri juga akan hilang. Ya, karena gajah di G5 ini sangat aktif kawan-kawan. Oke, tapi bagaimana jika menteri memilih memakan gajah? Bukan gajah memakan pion di F7, tapi gajah ke P5 skak. Gerakan ini sebenarnya hanya untuk pengalian saja. Karena jika ditutup dengan pion ataupun gajah, menteri akan tetap memakan pion di F7 skak. Sayangnya, jika raja gerak, misal ke D8, kuda akan makan F7 skakmat. Atau raja ke F8, jelas menteri makan F7 juga skakmat. Ya, dengan kata lain, hitam udah nggak bisa lari dari skakmat ini kawan-kawan. Tinggal raja ke E7, menteri makan F7 skak, paksa raja ke D8, dan tentu saja menteri ke F8 skakmat. Ya, saya rasa ini akan berguna jika suatu saat kalian menemui pemain penghafal Evans Gambit kawan-kawan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi di sini hitam tidak mau makan pion, tapi memindahkan menterinya ke G6. Oke, sekarang baru kuda makan pion di C3. Nah, ini jadi pertanyaan lagi kan? Sekilas pecatur biasanya akan melihat gajah makan atau enggak. Tapi jika dibiarkan, kuda akan bisa naik ke D5 dan jelas itu akan menjadi tambahan serangan buat putih. Nah, tapi ketika kamu melihatnya lebih dalam lagi, ini udah enak banget guys. Tinggal gajah keluar, itu akan menghambat hitam untuk bermain rokade pendek, di mana kedua benteng juga akan terhubung untuk membantu penyerangan lewat bawah. Jadi respon hitam di sini adalah kuda ke E7 menutup diagonal A3 ke F8 untuk rokade. Ya, namun tetap saja gajah dibawa ke A3
dan semua perwira putih udah keluar, yang tentunya mereka udah sangat siap untuk menyerang. Baiklah, akhirnya hitam juga merupakan pion untuk tempo ke B5 menyerang gajah. Oke, dijawab simpel saja dimakan dengan kuda. Benteng langsung ke B8 mengakunya pada menteri. Menteri berpindah ke A4 sekaligus menekan gajah. Namun kuda juga terus diserang dengan pion ke A6. Ya, sayangnya kali ini udah nggak tanggung-tanggung. Kuda langsung dikorbankan ke D6 untuk skak. Bukan hanya skak saja, tapi menyerang pion di F7 untuk skak star. Di sini jika raja berpindah, malah akan memperparah keadaan ya. Jadi terpaksa dia harus menerima pengorbanan kuda. Dan setelah dimakan balik dengan pion sekaligus menyerang balik kuda, kuda pergi ke F5. Ingat ya, gajah masih menjaga petak G1. Tapi siapa yang peduli dengan itu? Blackburn tetap memainkan benteng A G1 untuk skak. Ya, setelah gajah memakan benteng dan dimakan balik skak, apa kalian tahu gerakan terbaik buat hitam di posisi ini? Kuda F harus dipasrahkan untuk menutup skak. Tapi layaknya pecatur normal, hitam menggeser raja ke F8. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan putih? Menteri masih ditukar dengan kuda kawan-kawan. Dan di sini juga hitam langsung menyerah. Sudah saya katakan di awal, menahan gempuran serangan dari pembukaan Evans Gambit itu bukan hanya nggak mudah ya, tapi bisa tergolong sangat susah. Atau kita langsung saja lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ini sebenarnya udah nggak ada harapan ya. Karena jika diperpanjang, hitam hanya bisa membalas dengan pion H6, memberi jalan kabur buat raja, dan putih akan memainkan menteri ke C7. Benteng dan gajah akan hilang karena ancamannya adalah skakmat. Jadi meskipun masih cukup panjang, tapi ini udah sangat jelas jika hitam nggak bisa memberi perlawanan lagi. Ya, lebih baik kita langsung persingkat saja lah ya untuk penutupan. Bagaimana jika pion memakan menteri? Ini cukup simpel, pion maju ke D7 skak, kuda menutup pion promosi menteri skakmat, atau menteri menutup sama aja skakmat ya. Jadi ini udah nggak ada jalan lagi, pion menutup skak, nah, tetap sama saja, benteng ke E8 skakmat. Serangan yang sangat brutal kan? Partai kali ini bisa membuktikan bahwa putih yang kalah 3 pion di awal, tapi jika pengembangannya sangat cepat, hitam juga akan kesulitan untuk mengatasinya. Nah, yang perlu diketahui, banyak juga permainan Evans Gambit seperti ini, tapi berakhir dengan putih yang kalah kawan-kawan. Ya, ketika kamu mainkan pembukaan Gambit, kamu harus dituntut untuk selalu menyerang dan sekreatif mungkin agar lawan tidak bisa melakukan serangan balik. Kalian bisa lihat lagi lah, jika putih tidak ragu mengorbankan para perwiranya untuk tempo penyerangan. Jadi jika kamu masih ragu-ragu atau takut mengorbankan pion ataupun perwira, ya mending main aman saja dan lupakan bermain Gambit. Ya, kecuali lawanmu benar-benar berada di level yang berbeda di bawahmu ya. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.